Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, di kasus Jalan Cagak Subang, subuh ini. Status Justice Kolaborator Ramdhanu. Ramdhanu kita ketahui mendapatkan uh, status JC, Justice Kolaborator, atas dasar pengajuan dari LPSK dan telah diterima Justice Kolaborator Ramdhanu. Tentunya Ramdhanu sekarang sudah ada di dalam pengawasan LPSK. Kita ketahui bahwa salah satu syarat yang paling penting dalam mendapatkan status JC adalah kejujuran. Mau mengungkap sebenar-benarnya. Itu adalah syarat mutlak. Yang keduanya adalah, ya jelas dia bukan tersangka utama. Ya, dia bukan tersangka utama. Artinya dia tersangka tetapi adalah peran-peran pembantu. Nah, inilah yang kita tunggu, yaitu tadi kejujuran. Apa sih tujuannya untuk mendapatkan justice kolaborator? Ya, tujuan utamanya nanti ujungnya adalah masalah pengurangan hukuman. Ya, yang misalkan kalau misalkan hukumannya 20 tahun penjara sesuai dengan vonis hakim, ya, dengan kasus pembunuhan, maka bisa saja dengan mendapatkan JC, maka itu akan berkurang hukumannya. Jika memang benar melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, apa yang harus dilakukan oleh seorang penyandang JC. Siapa yang menentukan semua itu adalah nanti hakim. Kapan ditentukannya? Yaitu di akhir sidang. Di akhir sidang, hakim akan menentukan yang bersangkutan layak apa tidaknya mendapatkan JC. Sekarang ini kan baru diajukan oleh LPSK dan mendapatkan persetujuan. Tapi nanti keputusannya ada di hakim. Itu syarat mutlak adalah hakim yang menentukannya. Sehingga akan ditentukan bahwa yang bersangkutan layak mendapatkan JC sehingga mendapatkan pengurangan hukuman. Nah, tentu ini ditentukan nanti oleh adanya persesuaian dengan para saksi. Ya, persesuaian dengan para saksi, bagaimana? Apakah layak? Tidak. Ramdhanu mendapatkan JC dan mendapatkan nanti pengurangan hukuman. Tentunya sekali lagi, seberapa jauh Ramdhanu betul-betul mau membongkar kasus ini terbuka sebuka-bukanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nanti hakim yang akan menentukan di pengadilan nanti. Nah, itu. Sekarang proses di dalam pengawasan LPSK. Tentu pada saat proses di pengawasan LPSK, tentu Dhanu diminta kejujurannya juga untuk bahan nanti di persidangan supaya bahwa apa yang nanti akan dipersidangkan, Dhanu akan mengatakan sejujur-jujurnya. Tentu sekali lagi, ini adalah buat kita adalah kabar gembira waktu kita mendapatkan informasi bahwa Dhanu mendapatkan status JC. Kita bergembira. Kenapa? Karena kita akan mengetahui bahwa Dhanu nanti akan jujur. Seperti itu. Kemarin ada yang petisi mencabut status JC Dhanu. Kemarin sempat ada. Itu sah-sah saja dan hak warga negara, boleh-boleh saja. Malah kalau kita mau bilang itu ada segi positifnya. Apa ada segi positifnya? Unsur pengawasan. Bahwa adanya masyarakat melakukan petisi untuk menarik status JC Dhanu, itu kita tarik ada positifnya. Apa positifnya? Yaitu adanya unsur pengawasan dari masyarakat terhadap status JC Dhanu. Bahwa Dhanu
itu dipantau oleh masyarakat supaya Danu betul-betul berkata jujur. Ya kan? Kita ambil positifnya dengan adanya beberapa orang yang membuat status seperti itu. Kita ambil positifnya apa tadi? Bahwa mereka mengawasi pergerakan Ramdhanu dari luar, ya kan? Supaya terpantau oleh pihak kepolisian nantinya. Oh, masyarakat memantau loh status Jesse Danu. Jadi ya terus dipush bahwa Danu memang harus berkata jujur. Itu kita ambil positifnya itu, ya. Nah, kemudian kita berpikir sekarang, kita mencoba untuk menerawang. Apakah Danu sudah jujur di depan LPSK? Nah, tentu begitu kan. Saya 90% saya yakin, 90% Danu sudah mengatakan kejujuran yang sebenarnya. 90%. Ini hanya feeling saya saja, ya, hanya feeling saja. Kan nanti kejujurannya akan dibuka di persidangan nanti. Tapi kita bisa sekarang coba menelaah apa sih kira-kira yang kalau kita mencari tahu gitu, bagaimana sih caranya kita mencari tahu kalau Danu itu sudah jujur gitu loh di depan LPSK, di hadapan LPSK. Satu caranya adalah kita lihat beberapa saksi yang diperiksa. Ya, karena ini ada korelasinya. Kalau misalkan Danu mengungkapkan sejujur-jujurnya di hadapan LPSK, maka korelasinya adalah bakalan ada saksi-saksi yang diperiksa. Maksudnya apa? Banyak kan saksi yang diperiksa? Iya, tapi saksi yang diperiksa yang berkaitan dengan status Jesse Danu akan mengungkap semuanya. Coba lihat kemarin kita lihat beberapa saksi diperiksa. Ya. Mungkin tidak kalau misalkan apa yang disebut dengan OOJ, Obstruction of Justice. Mungkin tidak satu pertanyaan bahwa sumber informasinya dari Danu. Mungkin tidak. Ya. Karena Danu di sana akan membongkar di bawah pengawasan LPSK, Danu akan membongkar semuanya. Mungkin tidak kalau pemeriksaan beberapa saksi itu atas dasar informasi dari Ramdhanu pada saat Ramdhanu sekarang di bawah pengawasan LPSK. Mungkin tidak pertanyaannya. Bisa saja Danu membongkar informasi dari Danu. Ini kan bahwa si ini telah melakukan ini, telah berbicara dengan saya, ini. Kita lihat beberapa saksi diperiksa. Begitu masif sekarang ini. Mungkin tidak itu informasi dari saudara Ramdhanu. Bisa saja. Betul ya? Saksi Uci kemarin diperiksa. Yang sebelumnya saksi Uci langka sekali untuk diperiksa. Baru waktu itu saya ketemu dengan saksi Uci di Polda Jabar itu sekali, ya. Yang katanya sebelumnya pernah sekali juga di Polres. Sekarang kesininya beberapa kali diperiksa saksi Uci. Ini contoh saja. Apakah ada informasi dari Ramdhanu mengenai hal-hal yang memang mungkin saja sebelum Danu mendapatkan justice kolaborator, mungkin saja ada hal-hal yang memang tidak disampaikan dengan sesuai. Bukan kebohongan. Ya, kalau saya mengatakan gini, Danu itu tidak berbohong. Artinya begini dalam tanda kutip ya. Kan gini masalah kebohongan itu. Kebohongan itu ada orang yang memang pintar berbohong. Jadi sudah kehidupan hidupnya memang berbohong. Tapi ada juga orang yang berbohong karena perintah. Ya. Jadi dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya karena perintah. Contoh saya,
pada saat ditanya, Bang Freddy misalkan, tahu nggak sih siapa yang nelpon sebelum Danu di BAP? Saya tahu, tapi saya tidak mengatakan. Orang menganggapnya saya berbohong. Tetapi saya bukan berbohong. Tetapi saya menjalankan perintah bahwa jangan disampaikan. Itu contoh. Ramdhanu pun sama. Ramdhanu tidak mau menceritakan masalah kejadian, masalah banpol yang sebenarnya. Misalkan contoh ini ya. Karena ada perintah. Danu tidak mau mengatakan yang tanggal 17 ada acara apa saja. Karena perintah. Danu tidak mau mengatakan yang tanggal diam di SMA. Karena perintah. Artinya Danu bukan si raja bohong, bukan. Kalau orang mengatakan di media bahwa Danu pembohong, saya tidak setuju kalau mengatakan demikian Danu pembohong. Danu tidak mau mengungkapkan karena ada perintah. Kembali lagi masalah tadi, misalkan contoh. Banpol Uci diperiksa. Apakah mungkin informasinya itu dari saudara Ramdhanu? Danu mengungkapkan di balik LPSK ini menceritakan segala-galanya. Ya kan? Kita tahu masalah Banpol, bahwa Banpol disuruh salah seorang anggota berangkat ke TKP di tanggal 19 di jam 12 siang. Kemudian Ramdhanu mendekati, kemudian diminta tolong oleh Uci Banpol ini untuk menguras bak mandi. Pertanyaannya adalah, benarkah ada proses menguras bak mandi? Tentunya informasinya ada di saudara Ramdhanu. Ramdhanu diminta untuk berada di TKP untuk menjaga-jaga, diperintahkan oleh Yoris. Apakah benar diperintahkannya oleh Yoris? Ataukah ada yang memerintahkannya lagi kepada Yoris? Itu nanti akan dibongkar oleh Danu semuanya. Tentang kebenaran itu semua. Ya, tentang kejadian yang sebenarnya. Itu pasti akan dibongkar. Tetapi kan tidak melalui media. Nanti dibongkarnya di pengadilan. Kita hanya bisa menggambarkan, menerka-nerka adalah pada saat Danu membongkar semuanya di hadapan LPSK, kita lihat siapa-siapa orang yang diperiksa. Itu saja. OS ini diperiksa ada kaitannya tidak. OS ini diperiksa ada kaitannya tidak dengan informasi dari Ramdhanu. Semua akan dibongkar oleh saudara Ramdhanu. Makanya pasti banyak kejutan nanti di pengadilan. Di pengadilan nanti banyak kejutan yang kita akan terkejut nanti. Ya kan? Apakah benar tanggal 15 Agustus Ramdhanu datang ke TKP? Menurut pengakuan Ramdhanu tidak datang. Menurut pengakuan Pak Yosef, Ramdhanu datang. Nanti itu akan dibuka di pengadilan. Yang sebenarnya seperti apa? Jelas, tanggal 18 malamnya sudah semua kronologi disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Apakah nanti Ramdhanu akan membongkar juga? Apakah ada orang-orang lain selain mereka berempat? Akan dibongkar. Ya tidak akan di sini dibongkar. Tidak akan sekarang dibongkarnya. Nanti di pengadilan akan diungkapkan oleh saudara Ramdhanu. Kenapa? Karena Danu sudah mendapatkan status JC, dia pasti akan memanfaatkan status JC-nya untuk apa? Satu, karena dia tahu bakal ada pengurangan hukuman, maka dia akan mengungkapkan semuanya di hadapan pengadilan nanti. Sekarang di hadapan LPSK. Ya, nanti dari LPSK akan dilaporkan kepada pihak penyidik yang nanti akan dijadikan bahan untuk ke persidangan nanti. Ya kan? Kalau kita mengatakan udah lo belum jujur, ya tidak akan disampaikan di sini. Ya. Itu kan rahasia
LPSK dan penyidik nantinya. Nanti di pengadilan nanti akan dibuka. Makanya kita tunggu supaya cepat P21 biar kita akan menunggu kejutan-kejutan di pengadilan nanti. Danu akan menyebutkan orang-orang yang mungkin saja selama ini kita tidak terduga. Siapa-siapa aja. Ya, itu. Cara kita untuk mencari tahu bahwa Danu sudah jujur, lihat saksi-saksi yang diperiksa sekarang ini. Akan dibongkar oleh Danu semuanya. Akan intensif pemeriksaannya, diperiksa lagi. Karena dipersesuaikan. Danu mengatakan di depan LPSK bahwa dia begini melihat begini, si itu, si ini terlibat. Nanti kan berarti kan harus dikonfrontasi. Apa yang diucapkan oleh Danu. Dipanggillah saksi. Makanya untuk melihat kejujuran Danu, lihat saksi-saksi yang diperiksa. Ya, tidak menutup kemungkinan sekali lagi itu ada kaitannya gitu kan. Seperti itu. Oke, kita berharap segera di P21 kan ya. Mudah-mudahan doakan saja. Karena memang ini dalam harap-harap cemas. Kita tidak bisa membayangkan kalau harus ditolak lagi oleh pihak Kejati. Ya, kita berharap sekali lagi doakan. Semoga pihak penyidik sudah mengumpulkan, melengkapi semua berkas, dan sudah melengkapi alat bukti yang kuat, sehingga tidak akan ditolak lagi oleh pihak kejaksaan menuju P21 dan cepat ke pengadilan, karena kita menunggu kejutan-kejutan apa yang akan dibongkar oleh saudara Ramdhanu di pengadilan. Doakan semua rekan-rekan sahabat sekalian agar bisa cepat P21. Misteri status Jesse Ramdhanu membongkar yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.